إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون muslimin hamba Allah hafizahumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan memeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahihah. Hanya dengan cara inilah keimanan dan ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya, yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Sungguh sangat beruntung sekali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengupdate ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita dapat mengambil yang telah dijanjikan, yang diantaranya adalah berupa kehidupan yang baik di dunia dan surga yang abadi kelak di akhirat, sebagaimana difirmankan olehnya di dalam surat Al-Hijr ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, yaitu taman-taman yang di dekatnya mata air yang mengalir. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Allah menciptakan makhluk dan Allah menyertakan bersama mereka nabi-nabi dan para rasul sebagai utusan yang menerangkan dan menjelaskan konsep tatanan hidup selama berada di alam yang serba cepat dan fana ini. Allah turunkan pula kitab-kitab bersama para utusan-utusan itu sebagai aturan main di dalam dunia ini, baik hubungan sesama makhluk, lebih-lebih hubungan makhluk dengan penciptanya, yaitu Allah. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ialah Al-Quran, mukjizat yang menjelaskan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya kami Allah telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan-peringatan. Allah turunkan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka dan juga untuk mengingatkan mereka akan yaumil mi'ad, yaitu hari pembalasan terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh para penghuni alam dunia ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Dan kami Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar kamu menerangkan dan menjelaskan kepada umat manusia aturan-aturan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka mau memikirkannya. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Marilah kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah faktanya kita serius benar-benar mau mendengarkan dan melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan aksi nyata mau mencari, memahami dan mengamalkan apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni memahami penjelasan dari Al-Qur'an lewat para ulama yang lurus tanpa ada kepentingan nafsu dunia, ataukah kita hanya menuruti kepentingan nafsu duniawi kita untuk melakukan pencitraan-pencitraan yang berujung kepada tujuan jangka pendek yang akan mengakibatkan penyesalan kelak di akhirat. Termasuk di dalamnya membiarkan hancurnya generasi-generasi muda penerus bangsa ini yang hanya diberikan kebutuhan makanan fisiknya, hanya fisiknya saja, tanpa mengisi materi-materi keagamaan sebagai kebutuhan makanan jiwa. Bahkan ada yang terhanyut dan tenggelam bersama narkoba, obat-obat setan yang terlarang. Apakah kita dengan sengaja akan membiarkan azab Allah Subhanahu wa taala untuk mengintai negeri ini, atau bahkan menantangnya untuk seluruh planet muka bumi ini? Sebagaimana telah diceritakan di dalam Al-Qur'an, kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan dikarenakan mendustakan seorang rasul, atau kaum Tsamud yang disebabkan tak beriman, membusungkan dada dan menantang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah jadikan mereka mayat-mayat yang berkelimpangan dengan gempa yang mengguncang mereka. Atau seperti kaum Nabi Lut yang dikarenakan perzinahan sesama jenis, homoseksual atau lesbian, Allah menjadi mereka dengan batu-batu besar. Atau seperti kaum Madian yang Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan disebabkan curang di dalam takaran dan timbangan, serta membuat kerusakan di muka bumi dan menghalangi orang untuk beriman. Atau seperti kaum Nabi Ad yang disebabkan tidak memurnikan tauhid dan bersujud kepadanya, Allah kirim kepada mereka angin yang sangat panas yang memusnahkan mereka dan meluluh lantahkan mereka. Kaum-kaum terdahulu Allah musnahkan dan hancurkan disebabkan 1-2 kemungkaran yang dilakukan oleh mereka yang dikepalai oleh kesyirikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita saksikan dan alami sekarang ini? Apa yang terjadi di tempat kita, lingkungan kita, di desa kita, dan seantero negeri kita, atau bahkan di seluruh belahan dunia ini? Kezaliman, kesewenang-wenangan, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Pergaulan lawan jenis yang keluar dari norma-norma agama, bahkan media-media pun ikut melengkapi ajang setan ini dengan dalih seni dan hak asasi manusia. Padahal Allah dan Rasulnya telah jelas-jelas mengharamkan hal tersebut, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat tegas telah memperingatkan kita untuk meninggalkan 7 hal yang akan membuat kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma kunna?" Qala, "Asyirku billah, wa qatlun nafsi alladhi harrama Allahu illa bil haqq, wa sihr, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahf, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat." Al-hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihain. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Kemudian di antara para sahabat itu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik, menyekutukan kepada Allah,
membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat, sihir, santet dan semacamnya, memakan riba, menyelewengkan harta anak yatim, lari dari pertempuran karena takut, dan menuduh wanita yang baik-baik untuk difitnah sebagai pesina. Oleh karena itu, tidak ada jiwa yang takwa. Oleh karena tidak ada jiwa yang takwa, segala sesuatunya kini telah banyak dibalik tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dikatakan dianggap salah, dan yang salah dibela dan dipertahankan, dan tidak malu-malu dikatakan yang benar. Dan standar benar ataupun salah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini? Yang jelas kita semua bertanggung jawab, baik kita sebagai ulama, sebagai umara, maupun sebagai pribadi-pribadi muslim yang lain. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Islam adalah satu-satunya ajaran yang menjamin ketentraman dan kesejahteraan hidup, tidak saja di dunia tetapi bahkan di akhirat. Sebab ajaran ini adalah ajaran dari Zat yang Maha memberikan jaminan bagi kebutuhan insan. Maka untuk menyelamatkan negeri dan umat ini tidak ada lain, kita kembali memurnikan dan menegakkan ajaran Allah Sang Pencipta kita dengan cara mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai hiasan atau sampingan belaka. Karena masa depan yang panjang kita tergantung dari aksi usaha kita sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan sebelumnya. Ketika umat semakin jauh dari ajaran agamanya, baik dengan unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian, maka semakin gencar pula peringatan berupa azab yang akan diterima dan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita kembali ke jalan yang lurus. Karena hakikat semua musibah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Apakah musibah yang melanda bumi ini selama ini tidak menjadikan kita berpikir dan berbenah diri untuk hidup yang akan datang, kehidupan abadi yang menentukan sengsara atau bahagia, dan kita tidak akan bisa lagi untuk kembali memperbaikinya, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tertidur lelap? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Maka apakah mereka juga merasa aman dari azab siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidakkah mereka merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi? Muslimin hamba Allah hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan untuk kita untuk selalu beristiqomah dalam mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dan mengamalkannya, sehingga hati kita bisa menjadi umat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Islam yang lurus dan hak, dan terhindar dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pertolongan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qul rabbil wa rahmatullahi wa barakatuh.